Kamis tanggal 26. Jadi ini adalah hari Christmas kedua ya. Jadi orang-orang lagi pada mudik, terus di Den Haag tuh sepi banget. Nah, aku, suamiku, dan Kalipna kita mau quality time bareng karena sebentar lagi Kalipna pulang. Ini kita lagi di stasiun Utrecht. Kita mau makan iga yang waktu itu enak banget itu. Karena ini salah satu bucket list Kalipna sebelum mau pulang ke Indonesia. Mau makan iga ini lagi dan kita juga kangen sama rasanya. Semoga kita nunggu iganya nggak selama waktu itu ya. Utrecht dan habis dari Utrecht insya Allah mau kita mau jalan-jalan menikmati waktu libur di sini. Checklist bucket listnya Kalipna. Ini salah satu stasiun yang aku suka karena gede banget. Ini kondisinya ramai sih lumayan di sini. Kalau di Den Haag sepi banget guys. Ini kita mau langsung ke tempat iganya karena emang sengaja kita pasin sama makan siang. Sekarang jam 11 ya. Jadi kita berangkat dari jam 10. Biar nyampe langsung makan. Ini gelap banget luar. Semakin enak, semakin shadow. Dingin banget abis hujan tuh. Langitnya sangat gloomy. Ini tandanya kita akan makan dengan sangat enak. Yeay, udah sampai. Cepat banget kan? Ini kayaknya cuma 5 menit ya dari stasiun. Jalan kaki, deket banget. Yes, sudah sampai. Alhamdulillah. halalan Toiban. Halalan Toiban, masya Allah. Tuh, spare ribs. Dia pengen kita. Baru buka kan? Ini baru buka, kita pelanggan pertama nih. Udah langsung kan? Ini menu pertama yang kita pesan. Ini Moroccan tea, teh Maroko gitu, terus dikasih daun mint segede gabon gini. Enak. Terus kita yang alhamdulillah hari ini nyampainya nggak selama itu ya Allah. Terus kita tuh sebenarnya pesannya 2 karena aku kayaknya nggak bakal habis kan ini banyak. Ini kok kayaknya habis. Iya kayaknya habis ya. Tadi aku pengen berdua kali, nah terus Syau sendiri kalau misalnya emang Syau masih mau memberikan kepadaku, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba dikasih 3 terus katanya karena tahu aku bawa kamera ngevlog katanya tolong promosin, terus dikasihnya 3 tapi bayar 2. Tapi kita tetap playful karena ya kita memberikan rezeki ya, karena di sini lagi sepi nih, lagi pada mudik orang-orang. Nah kita pengen makan sambil cita-cita lagi. Kita mau cobain iga yang enak ini lagi, seenak itu, sambil cerita-cerita sama Kalipna yang sudah menjalani dan menyelesaikan kuliahnya di ISS ini. Selamat ya. Masya Allah, semoga aku bisa menyusul. Amin. Jadi tuh di TikTok aku sama IG banyak yang nanya gitu loh kayak S2-nya di mana? Aku bilang di ISS. Terus itu tuh tentang apa? Jadi banyak yang penasaran kayak cara masuknya, terus kuliahnya ngomongin apa, jurusannya apa aja kayak gitu. Jadi kita mau nanya juga nih ke Teteh ini yang sudah senior ini, dan jurusannya berbeda sama aku biar dapat perspektif lain. Nah, boleh kenalan dulu. Nah, ini disclaimer. Teteh ini sangat Masya Allah, jadi aku akan menutup aura tetehnya. Jadi jangan komen kalau kenapa mukanya ditutup. Itu atas dasar konsen tetehnya sendiri ya, bukan karena aku yang mau nutupin. Belum ke Belum go publik, nanti kalau udah ada suami go publik. Ngakak. Halo, perkenalkan aku Libna. Asal di mana? Di Bandung. Bandung. Sampurasun. Sampai. Asik-asik sendiri. Ntar yang nonton apa sih gitu? Dari Bandung. S1-nya apa teh? Pendidikan kesejahteraan keluarga UPI. Masya Allah. Emang udah targetnya tuh kesejahteraan keluarga, mau bangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Terus di ISS ini ngambil apa jurusannya teh? Aku ambil Social Policy for Development. Ngapain tuh Kak? Ngapain? Jurusannya apa dulu? Itu ngapain aja Kak jurusannya Kak? Jadi bahasa Indonesia adalah kebijakan sosial untuk pembangunan. Iya, kebijakan sosial untuk pembangunan. Karena
kalau pembangunan nggak bisa langsung semerta-merta kayak ngeliat, oh ini kita harus bangun ini segala macam, tapi aspek sosialnya harus dilihat juga apakah benefitnya terdistribusi secara equal gitu ya Teh. Masya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya SPD deh, kamu sebenarnya SPD kan? AFES juga seperti itu. Gimana Teh? Jadi maksudnya kayak yang dipelajarin course-course-nya tuh apa aja sih teori-teorinya, terus kayak yang bisa diaplikasiin tuh apa? Kayak Jadi gimana? kalau aku dari dulu itu fokusnya ke isu kekerasan seksual pada anak. Nah, skripsiku juga tentang itu. Dan aku nyari dong jurusan yang kayak relevan untuk aku bisa berkarir itu di situ, berkontribusi di situ. Terus kayaknya dulu aku pokoknya ada singkat cerita aku jadi tertarik, kayaknya aku pengen jadi berkontribusi di terkait kebijakan di Indonesia gitu. Nah, aku cari jurusannya, banyak kan, ada beberapa jurusan. Nah, di ISS itu ada spesialisasi children and youth. Nah, itu kayak pas banget aku pengen di kebijakan, dan terus ada spesialisasi ini. Itu spesialisasinya di jurusan Tata ya? Iya. Tapi pas aku masuk, spesialisasinya dihilangin. Kenapa? Karena dikit. Mungkin ya. Pokoknya jadi hilang. Tapi untungnya course-nya masih ada. Children and youth masih ada. Aku tuh udah nyari-nyari profesor yang ahli di children and youth itu. Ini, wow, iganya sangat-sangat lembut guys. Nih, bismillah. Enak banget. Akhirnya makan rasa seperti ini lagi. Ini udah enak banget. Enak banget sumpah. Bukan gara-gara ditodong satu piring lagi guys. Iya. Tapi beneran enak emang. Enak banget. Tes skrip, coba tes skrip. Ini pakai saus. Saya kakak ini juga LPDP loh. Oh iya. Singkat cerita, aku tuh bisa kenal sama Kalitna awalnya karena aku juga nanyain LPDP ke Kalitna dari pas pengen daftar. Aku cari di LinkedIn yang di ISS siapa nih orang Indonesia. Terus aku melihat profilnya, oh Masya Allah ini sepertinya orangnya sangat baik dan ramah. Ternyata bener banget sumpah. Aku bener-bener dibantuin guys, helpful banget sampai dikasih contoh esainya. Terus kayak kalau mau interview sama aku aja gak apa-apa, tapi ujung-ujung gak jadi ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Akunya juga. Gak mau dibawa sama aku. Aku akhirnya, oh itu karena mepet gak sih? Aku ujungnya apa? Interview cuma sama dia doang. Makanya mungkin itu tidak maksimal ya. Aku belum rezeki juga dapat LPDP-nya. Gak apa-apa, rezeki ke SS-nya tetap. Tips and triknya kakak biar dapat LPDP. Bener-bener dibantu banget sama Kalina. Bahkan waktu itu aku pernah ada masalah kan, LPDP itu kayak ada 2 tahap gitu kan ya. Di tahap pertamanya aku gagal karena di keterangannya itu jurusan yang aku masukin itu gak sesuai sama pilihannya. Padahal maksudnya emang ada di situ, tapi kayak dalam bahasa lain, jadi bukan AFES gitu loh. Terus aku jadi nyarinya yang kayak, oh mungkin yang agrarian lain bisa masuk. Ternyata nggak boleh. Ternyata tuh triknya adalah kalau misalnya kalian pengen masuk ke jurusan di ISS ini kan banyak jurusannya. Terus kalau misalnya emang nggak pilihannya development studies aja jurusannya ya. Aku baru tahu itu dari Kalitna. Terus sampai kayak Kalitna bilang, aku udah tanyain teman-teman aku dulu ya. Jadi kayak bener-bener dibantu sampai nanya ke temen. Terima kasih banyak. Baik-baik banget. Jangan takut kalau misalnya pengen kuliah di luar gak ada teman segala macam. Insya Allah ada yang bantu ya. Follow PPI Kota Den Haag. Ya, follow PPI Kota Den Haag, isinya kita-kita aja. Karena jadi di Den Haag itu ada 2 PPI, yang satu PPI Den Haag sama Kota Den Haag. Yang Den Haag itu rata-rata anak-anak S1, yang Kota Den Haag itu S2 di mana? Yang S2 di Den Haag cuma ISS aja. Jadi isinya anak-anak ISS. Jadi kalau mau nanya-nanya boleh. Gitu awalnya aku kenalnya sama Kalitna gitu. Terus akhirnya bertemu deh tuh pas nyampe ke Belanda. Aku membeli jaketnya. Yang kekecilan itu maaf ya. Terus jadi sering jalan. Terus tiba-tiba udah mau pulang aja. Dibahas lagi. Terus jurusan di ISS ini ada berapa ya Teh? Banyak ya?
Terus GDP Aku AFES, Agrarian Food and Environmental. Emang rata-rata yang masuk GDP yang udah kerja kayak di pemerintahan atau ya buat kalian kalau misalnya pengen tahu kayak cara governance system di suatu negara itu kayak gimana dari aspek-aspek sosialnya harus seperti apa segala macam deh. Pokoknya di ISS ini benar-benar kita dikasih awal itu mata kuliah yang pengenalan ke ilmu-ilmu sosial yang dasar. Terus kita diajarin kayak intersectionality. Jadi kalau misalnya ngeliat suatu masalah untuk nge-solve suatu problem itu, kita harus lihat juga di kasusnya ini bukan kayak masalahnya bukan satu doang loh, tapi relate ke gender juga, terus ke ras, ke kasta segala macam. Karena kan nggak semua kayak kebijakan yang dibikin itu bisa suit well ke society-nya gitu. Jadi kita harus lihat dulu dari bottom ke up gitu ya. Jadi kayak permasalahan di lapangannya gimana, terus yang efektif buat nyelesain masalah itu dan yang suitable buat kelompok yang bermasalah atau yang membutuhkan kebijakan itu kayak gimana. Gitu sih. Jadi aku di sini bener-bener amazed-nya aku belajar teori banyak tapi jadi kayak lebih aware gitu. Yang tadinya aku mikirnya aku kan dari Tekpang nih misalnya kayak ini bagus kita bikin inovasi gini. Terus pas semenjak belajar sini jadi kayak ngerasa oh ternyata apa yang aku pikirin maksudnya agak sumbu pendek gitu lah. Karena nggak semua kayak inovasi itu bisa suit well buat ngatasin masalah yang ada di lapangan sebenarnya. Gitu, jadi aku kayak wow keren sih. Aku bersyukur aku bisa masuk ke ISS ini. Hasil akhir Cepet banget, aku masih segini. Coba kan Keasikan ngobrol. Nah, itu tadi jurusannya Kalikna SPD ya. Kalau jurusan aku APES, yang difokusin di APES itu di jurusan aku kita bahas political economy sama ekologi. Jadi kayak lebih banyak bahas tentang isu-isu agrarian. Agrarian tuh bukan agrikultur, jadi kayak lebih ke petani-petaninya, masalah-masalah petani. Terus habis itu masalah pangan dan masalah environment. Jadi sering banget bahas masalah tentang kayak petani kecil, smallholders, farmers di berbagai negara tuh keluhannya kayak gimana, kenapa bisa ada masalah seperti itu. Terus juga bahas masalah pangan tuh lebih kayak misalnya kayak yang nyambung ke environment, misalnya kayak food waste, food loss itu juga dibahas di situ. Terus juga kayak kita nge-reflect apakah kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakuin itu dampaknya ke lingkungan tuh kayak gimana. Karena kita harus ngeliat juga planet kita ini kan finite ya, tapi kebanyakan apa yang kita lakuin itu infinite gitu. Kita nggak bisa ngelakuin semuanya di planet yang makin lama makin tergerus kayak gitu lah. Jadi kita nge-raise isu itu sih kalau di AFES bener-bener full teorinya banyak banget. Aku course-nya itu 3 kali seminggu, sedangkan teman aku yang ICD sekali seminggu doang. Sebanyak itu teorinya, tapi jadi bener-bener kayak nge-build awareness sendiri. Terus jadi kayak oke, berarti nanti kalau misalnya kita mau kerja atau misalnya ngasih kontribusi ke ranah kebijakan, kita udah tahu gitu apa yang dilakuin, harus apa dulu yang dilihat supaya kebijakannya itu bisa masuk dan efektif gitu. Gitu sih keren. Jadi emang AFES itu fokusnya agrarian, karena banyak yang ngiranya tuh kayak agriculture gitu. Jadi kayak Wageningen kan. Kalau Wageningen tuh kan kayak teknologinya gitu, agriculture-nya. Kalau di sini agrarian. Jadi emang social studies semuanya. Fokusnya aku juga baru tahu ya. Iya. Jadi emang bahasnya petani, bukan kayak teknik yang efektif gimana, bukan kayak gitu. Jadi kesejahteraan iya. Emang base-nya itu sangat-sangat FISIP. Jadi kalau misalnya kalian yang dari FISIP mau ke ISS itu pas banget. Yang nggak FISIP juga nggak apa-apa. Iya, yang aku Tekpang. Tapi kalau di FISIP misalnya kayak S1 udah FISIP itu udah kuat lagi base-nya, karena kita ngebahas teori kayak Marx gitu-gitu kan. Maksudnya udah didapetin sama anak FISIP dulu. Terus kayak banyak yang nanya juga bedanya ISS sama kayak social studies lain apa gitu. Kita tahu gak? Kita fokus ke development gak sih? Iya sih. Sama katanya tuh kayak SOAS kan juga ada. Kayak social studies lain itu ada yang di UK di mana itu tuh course-nya nggak sebanyak di ISS. Kita spesifik itu banyak banget kan pilihannya. Iya. Terus kayak jadi emang ISS ini full teori. Terus kayak kalau misalnya mau ngambil spesialisasi itu bagus banget kalau misalnya kita pengen delve deeper ke kayak aplikasinya gitu kan.
Tapi emang kita full teori karena katanya bagus buat kalau misalnya kita pengen lanjut langsung PhD, teori dasar-dasar teori kita tuh udah oke. Sedangkan aku juga ini nanya ke anak AV senior di LinkedIn gitu. Kalau di SOAS atau Social Studies S2 di Social Studies itu course-nya nggak banyak, jadi kayak kalau misalnya pengen lanjut itu kurang holistik gitu lah. Kalau pengen S3 lagi atau PhD itu lebih susah karena mereka belum dapetin teori sebanyak itu, jadi harus belajar ulang lagi, belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi bagus, teorinya padat, terus jadi kita diarahin juga buat aplikasinya kayak gimana gitu. Itu sih bedanya. Jurusannya bagus Kak, tapi gimana cara masuknya Kak? Oh ini yang nanyanya, boleh ceritanya ini ya, yang interview kamu. boleh. Untuk masuknya itu aku nggak tahu sih, aku nggak pernah apply ke negara lain, cuman kalau di Belanda cukup simpel ya, maksudnya kita lewat satu portal awalnya, lewat studi link gitu. Buat daftar kita pengen ke kuliah di mana, jurusan apa gitu. Nah itu buat satu portal gate pertama. Lanjutin yang udah dijelasin istri. Jadi setelah kalian pertama kali daftar studi link, kalian bakal diminta buat ngisi data diri kalian dulu. Data diri, nama, tanggal lahir, tempat tinggal, terus upload paspor juga kalau nggak salah. Setelah itu kalian masukin previous education kalian. Kalian misalkan lagi S1 daftarnya, berarti kalian masukin data S1 kalian sekarang lagi apa. Atau kalau misalkan sebelumnya kalian baru lulus SMA, juga masukin aja lulusan SMA-nya. Di sini belum ada upload dokumen apapun selain paspor tadi ya guys. Nah, setelah kalian udah registrasi diri kalian, udah dikonfirmasi juga, kalian bisa lanjut pilih universitas, jurusan, sama jenis belajarnya gimana. Jadi, kayak yang kelihatan di screenshot, pertama kalian bisa filter dulu universitasnya apa. Setelah kalian filter universitasnya, kalian bisa filter juga dia mau jenis kuliahnya apa. Ada S1, ada S2. Kalau misalnya, di situ kan ada yang WO sama HBO kan. Ini cari kepanjangannya apa deh. Pokoknya salah satunya lebih ke teori, satu lagi praktikal. Contohnya kayak dulu di University of Groningen. Di Groningen itu ada 2 universitas. Yang pertama University of Groningen, yang kedua tuh Hanze. Kalau University of Groningen tuh lebih teori, kalau Hanze tuh lebih praktikal. Jadi dia S1 tapi kayak lebih D3 gitu loh. Kayak mirip D3 gitu. Nah, abis itu juga setelah kalian filter jenis itu, universitasnya apa, kalian filter juga workload-nya itu mau kayak gimana. Ada yang full time, ada yang part time. Ini nggak semua universitas nyediain, jadi kalian bisa filter sendiri. Habis itu terakhir kalian pilih bahasanya mau apa. Bisa bahasa Inggris doang. Jadi ada beberapa major yang bahasa Inggris doang, ada juga yang gabungan bahasa Inggris sama bahasa Belanda, atau bahasa Belanda doang. Jadi itu kita harus hati-hati pilihnya juga. Nah setelah kalian pilih, misalnya udah kalian filter semua nih, terus ketemu oke, pengen satu jurusan, contohnya Finance and Investment di Rotterdam School of Management Erasmus University. Nah, setelah kalian pencet, next step-nya itu kalian cuma tinggal konfirmasi. Kalian pengen masuk yang antara kalian mau masuk sebagai first year atau advanced year. Tapi sebenarnya kalau misalnya beda universitas, bisa beda juga opsinya, kayak bisa masuk dari spring atau bisa masuk dari autumn. Nah, kalau first year ya kayak namanya, dia mulai dari semester pertama. Tapi kalau misalnya advanced year, itu misalkan buat anak-anak yang double degree, itu atau exchange, berarti milihnya advanced year. Karena mereka nggak mulai dari semester 1 lagi. Kayak aku dulu waktu dari UI ke University of Groningen milihnya yang advanced year karena kita pindahnya dari tahun ketiga di UI itu udah di Groningen. Setelah dari situ konfirmasi selesai sampai ujung, nggak perlu ada upload apa-apa. Setelah selesai dari studi link, kalian udah terdaftar di sistemnya Belanda, kalian baru bakal di redirect ke portal khusus dari universitasnya. Nah, dari situ baru kalian mulai upload sesuai kebutuhan dari universitasnya. Info detail tentang universitasnya itu bisa dicek di website universitasnya sama jurusannya sendiri. Jadi itu benar-benar kepisah. Studi link cuma buat portal pertama, kalian daftar registrasi aja, kasih tahu pemerintahan Belanda, oh, saya pengen kuliah di Belanda. Terus setelah itu baru lanjut ke bagian yang detail-detail ngisi data. Gitu deh caranya. Kampusnya sendiri gitu, langsung diarahin ke sana. Baru deh kita yang ngumpulin esai buat jurusannya, terus ya dokumen-dokumen lain kayak IELTS, terus SKL, sama ada ini juga sih recommendation letter dari dosen-dosen kalian di S1 atau gimana? 2 ya? Iya 2, aku juga 2. Recommendation letter itu aku dari dosen pembimbing aku sendiri sama satu lagi dari mantan kaprodi.
jurusan aku. Itu aja sih syaratnya, cukup simple ya. Dan maksudnya bisa nyusul gitu kalau misalnya ada yang kurang kayak ijazah gitu. Terus habis itu udah deh, nggak ada interview, nggak ada apa, ya udah diterima asal kita meet semua requirement dia, kayak GPA-nya minimal berapa ya? Nggak ada minimal 3. Minimal 3 ya? Oh ya, iya kalau LPDP GPA minimal 3, tapi kalau di yang S2 ini nggak ada, tapi IELTS-nya harus minimal itu 6,5. Dan aku 6,5. H-nya 6 per Oh iya, section yang per sectionnya 6, nggak boleh di bawah 6. Dan minimal total skornya itu harus 6,5. Jadi nggak yang setinggi itu, dan aku juga 6,5 dan skornya. Tapi alhamdulillah masuk. iya. Jadi kalau di Belanda tuh enaknya gitu, asal kita udah meet requirement-nya, oke, bukan kayak yang tinggian mana yang dipilih gitu. Karena Buatan motivasi kan? iya benar. Jadi kayak mereka lebih kayak normalize, oke, semua orang butuh pendidikan sampai S2 kayak gitu. Jadi kayak semua orang bisa masuk. Kecuali kalau PhD kan pasti lebih ribet lagi. Kalau S2 ya semua orang kayak berhak untuk bisa kuliah sampai S2. Jadi mereka nggak ribet banget. Itu dapatnya conditional atau unconditional kan? Waktu itu aku sengaja ngejar lulus cepat itu karena supaya dapat unconditional letter dari kampus tujuan. Jadi sebelum aku daftar LPDP, aku itu langsung ngasih surat keterangan lulus aku ke kampus yang aku mau supaya dapat unconditional letternya. Dan baru aku apply LPDP, karena kalau di LPDP itu kalau misalnya kalian daftar lewat jalur unconditional letter itu kalian udah nggak perlu ikut tahap 1 yang tes skolastik lagi, jadi langsung interview. Jadi kayak shortcut gitu ya. Jadi kalau misalnya masih conditional atau bahkan kalau misalnya belum dapat kampus ya itu bisa dapat LPDP, bisa daftar LPDP gitu. Kalau dulu Kalipna gimana LPDP-nya? Kalipna gimana waktu itu daftar LPDP-nya kayak gimana? Kalau aku waktu itu sama, karena mau daftar LPDP, jadi ngejar dulu LOE unconditionalnya. Tapi karena itu waktu itu aku tuh daftar IELTS-nya agak mepet ke dibukanya LPDP, jadi aku justru ngejar dulu conditional letternya. Biar nanti kalau IELTS-nya masuk kan tinggal diupdate jadi unconditional. Jadi waktu itu aku beresin persyaratan, dan setelah itu tes IELTS, baru setelah nilainya keluar dan ya masuk ke administrasinya, jadi aku langsung upload dan dapat unconditional. Baru aku daftar LPDP. Tapi yang aku tuh kan fresh graduate, kita sama-sama fresh graduate ya. Yang aku rasain kenapa aku bisa keterima LPDP gitu ya, karena agak berat nih. Nggak apa-apa, justru mereka mau tahu. Aku yang agak berat maksudnya, bukan mereka. Nggak apa-apa, orang peka. Makanya nggak SPD. Kebiasaan ngurusinnya. Oke. Jadi kan dari aku skripsi itu di suku tuh kekerasan seksual. Nah di esai pokoknya aku tuh udah concern itu kan dari S1 intinya. Nah kenapa bisa lebih lagi itu menurut aku, karena aku tuh nggak membawa pengalaman, bukan membawa pengalaman profesional gitu, tapi aku ada pengalaman yang pertama secara akademis aku ada, dan yang kedua aku tuh ngebawa pengalaman aku bahwa aku emang pernah jadi korban gitu, meskipun nggak dalam kategori berat gitu. Makanya tadi aku bilang agak berat nih, tapi nggak apa-apa. Tapi enggak kok, aku nggak sampai yang korban dalam pemerkosaan itu, enggak gitu, kayak mungkin catcalling atau ya tetap traumatis nggak sih maksudnya. Jadi di motivation letter itu aku mention pun aku bukan korban dalam yang kategori berat gitu ya. Maksudnya kan kalau pemerkosaan mah udah sampai habis ya, maksudnya hidup itu kan jadi berasa berakhir lah ya untuk para korbannya. Aku kebayang gitu untuk aku yang nggak seberat itu aja, maksudnya kadang suka terngiang-ngiang itu, maksudnya apa ya salah aku gitu, maksudnya untuk sampai dapet catcalling, misalkan ngerasa nggak aman kayak pulang malam itu kayak suka ada yang godain gitu-gitu. Kebayang gak sih korban kekerasan yang kategori berat itu seberat apa yang menjalani hidup ketakutan dan nyalahin diri sendiri, merasa kotor gitu. Dan di situ aku bilang motivasi aku gitu, maksudnya aku
paham dengan aku nggak dalam kategori ringan aja segitu traumanya akan itu orang lain, jadi aku pengen itu untuk menghentikan itu gitu untuk di generasi selanjutnya. Nah gitu, jadi menurut aku itu sih why-nya kenapa aku bisa keterima walaupun aku fresh graduate. Keren banget. Jadi emang kayak keinginannya harus kuat dan goals-nya, tujuannya kenapa mau masuk jurusan itu tuh harus kuat. Jadi LPDP-nya pun percaya untuk Ya, memberikan jadi scholarship. waktu itu aku ingat di interview, kenapa harus kamu? Iya. Aku jawabannya, ya karena saya adalah korban juga gitu. Maksudnya pun tadi meskipun ya aku korban dan aku tuh akan membawa trauma aku tuh seumur hidup, ya pasti aku akan memperjuangkan isu ini tuh seumur hidup gitu. Jadi ya kenapa nggak, ya pasti aku gitu. Bagus sekali. Ini tips ya. Karena iya benar ada pertanyaan. Karena kenapa kamu? Ada pertanyaan itu pasti. Karena kan banyak yang daftar, bukan kita doang. Dan iya sih, aku juga perlu ini sih, memperbaiki kalau misalnya pengen interview LPDP lagi mungkin. Nggak ada yang tahu. Iya, PhD. Karena waktu itu aku emang backgroundnya kayak bukan keinginan ya, tapi karena background aku kan tekpang itu maksudnya lebih kayak ke science itu, food science. Dan jawaban yang aku jawab dari pertanyaan itu emang kurang kuat. Karena Apa kamu waktu itu bilang ya? kenapa aku? Terus aku ngejelasin kayak tentang riset aku. Tapi riset aku juga nggak terlalu relevan sama bidang AFES gitu. Dan aku juga sebenarnya kan baru tahu kalau AFES itu nggak ngebahas terlalu banyak tentang sisi teknikal gitu lah. Jadi akunya yang kurang research juga tentang AFES tuh kayak gimana gitu. Terus juga gara-gara itu tuh. Kan, aku sudah selesai makan. Terus mau bayar dulu. Nih, menunya banyak banget tuh. Ini ada yang kayak prasmanannya gitu. Ini kayak kebab-kebab gitu ya kayaknya. Yang udah dikasih bumbu. Terus ini dia menunya. Iganya paling enak. Iganya enak banget. Iya. Yeah. This is so good. I love this parrot. Yeah, Dar Al Maghrib. Yeah. Yeah, enak sekali. Enak sekali. Which your channel? Ya, YouTube. Ya. Bahagia bersama. It's in Indonesia. Yeah, it's in Indonesia. We don't have any subtitle in English. So you have to learn bahasa Indonesia. Best cook. In what? In what? Best cook. Oke. Oh yeah, the best cook in Utrecht. Come. Come in here. Dar Al Maghrib. Ting. Tak iya si Akang. Delicious, very delicious. Tak iya si Mamang nah. Ini mamangnya. Ini mamang. Apa kabar? Enak spirits. Enak. Spare ribs-nya enak banget. Bahagia Bersama. It means happy together. together. Yeah, we're happy to eat here. Terima kasih, Syukron. I'm the good. I'm the best Cook. Yeah, Alex, in Utrecht. yeah, Come in Indonesia. That's the I fact. love you, Indonesia. yeah. Thank you so much. Thank you, Bye. This is See my you. last time. Oh. Dia Dar Al Maghrib dekat Utrecht Central Station. Cuma 5 menit. Nih, jangan lupa datang ke sini ya guys, ramah banget orangnya dan baik. Kita tadi hampir dikasih 1 ribs gratis loh. Jadi tiba-tiba kita udah di kereta lagi, dia pengen fotonya pulang ke Den Haag dan kita terpisah sama Kalipna karena kan tadi kita nggak ikut ke museumnya ya. Jadi Kalipna masuk di sana bareng temennya juga, Baroshan, dan sekarang lagi ke museum yang di sampingnya Rijksmuseum tadi yang kita ke tamannya itu sekalian kan sebenarnya kan dia sudah mau berpisah dengan Belanda, jadi dia ya udah sekalian. Karena kalau kita masih ada kesempatan lain kalau misalnya pengen ke museumnya dan besok pengen ketemu Kalipna lagi, jadi katanya nggak apa-apa pulang duluan aja gitu. Jadi aku sama suamiku mau pulang dan kita juga beli mamai karena udah lapar lagi. Alhamdulillah dapat tempat dulu. Jadi terima kasih yang udah nonton videonya. Semoga informasi tadi yang dari interview ngobrol-ngobrol
sama Kalidna bisa tersampaikan dan bisa kasih kalian jawaban buat yang nanyain tentang perkuliahan di ISS. Kalau kalian ada pertanyaan susulan, taruh di komen nanti. Kita jawab. Terima kasih. Bye. Ke bawahnya. Wah, lancar banget, Pak. Lucu banget.